Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa orang Jepang bisa hidup nyaman, walaupun harga kebutuhan di sana jauh lebih mahal dari kita? Bukan karena mereka lebih kaya, tapi karena ada cara unik yang mereka pakai buat ngatur uang, yang bisa bikin penghasilan berapapun tetap cukup. Dan kalau cara ini kamu terapkan, hidup kamu bisa jauh lebih stabil tanpa harus pelit atau sengsara. Ada satu hal yang sering bikin kita heran, kenapa orang Jepang bisa hidup nyaman meskipun banyak hal di sana mahal. Sebenarnya bukan soal pendapatannya besar, tapi cara mereka mengelola uang jauh lebih terstruktur. Bukan sesuatu yang ribet, tapi kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Ceritanya dimulai dari kebiasaan yang sudah ada lebih dari 100 tahun, namanya Kakeibo, sebuah metode untuk mengatur uang dengan cara mencatat pengeluaran harian. Tapi bukan sekadar catat, melainkan menganalisis. Setiap awal bulan, mereka duduk sebentar dan menulis berapa yang masuk, berapa yang ingin disimpan, berapa yang boleh keluar, dan apa yang harus dikurangi. Kebiasaan ini membuat mereka benar-benar tahu kemana uang mengalir, bahkan jajan kecil pun masuk hitungan. Yang menarik, orang Jepang tidak hanya fokus biar hemat, tapi fokus pada menekan kebocoran kecil yang sering kita anggap sepele. Mereka percaya bahwa pengeluaran kecil yang berulang lebih berbahaya daripada satu pengeluaran besar. Makanya, mereka selalu sadar dengan pembelian harian seperti minuman, snack, kopi, atau barang kecil lain. Selain itu, orang Jepang punya mindset hidup di bawah kemampuan. Saat pendapatan naik, gaya hidup tidak otomatis ikut naik. Mereka tetap memakai barang yang sama, tetap naik kereta, tetap bawa bekal. Tidak ada budaya pamer. Yang penting nyaman dan cukup. Bahkan banyak keluarga memilih punya rumah kecil agar biaya hidup tidak berat dan rumah tetap mudah dirawat. Dalam pola pikir mereka, uang bukan untuk gaya hidup, tapi untuk stabilitas. Itulah sebabnya ketika ada bencana, PHK, atau hal tak terduga, mayoritas keluarga Jepang masih bisa bertahan. Karena sejak awal, mereka sudah hidup tidak berlebihan. Value paling penting dari orang Jepang itu sebenarnya sederhana. Belanja yang berkualitas, bukan yang terlihat mewah. Barang yang awet lebih hemat jangka panjang. Mereka rela bayar sedikit lebih mahal asal tahan bertahun-tahun, dibanding beli murah tapi cepat rusak. Akhirnya, mindset ini membentuk pola hidup, tidak impulsif, tidak lapar gengsi, dan fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Dari mindset inilah cara mengelola uang ala Jepang dimulai. Jika di part pertama kita bahas mindset, sekarang kita masuk ke praktik harian. Banyak orang Jepang mengatur uang berdasarkan anggaran harian, jadi setiap orang punya porsi yang jelas. Berapa yang boleh keluar setiap hari, bukan setiap bulan, tapi per hari. Dengan model ini, mereka mudah menyesuaikan. Kalau suatu hari boros, maka hari berikutnya harus lebih hemat. Kebiasaan sederhana seperti bawa bekal dari rumah adalah salah satu cara paling efektif. Di Jepang, makan di luar cukup mahal, jadi mayoritas keluarga terbiasa memasak makanan sederhana di rumah. Menu bukan yang wah, sup miso, sayuran rebus, nasi, atau sedikit daging. Selain hemat, ini lebih sehat dan higienis. Banyak keluarga bahkan punya budget ketat untuk bahan makanan mingguan. Hal berikutnya adalah kebiasaan menyimpan dulu, belanja belakangan. Bagi orang Jepang, ketika gajian masuk, sebagian uang langsung pindah ke tabungan. Dengan begitu, mereka tidak pernah memakai uang yang bukan untuk dihabiskan. Tabungan darurat, tabungan masa depan, dan investasi selalu diprioritaskan duluan. Ini membuat mereka jarang merasa khawatir soal keuangan. Ada satu lagi hal menarik, minimalisme. Rumah di Jepang terkenal kecil, jadi mereka terbiasa memiliki sedikit barang. Karena ruang terbatas, mereka hanya membeli barang yang benar-benar digunakan. Ini membuat mereka jarang borong barang promosi, diskonan dadakan, atau membeli barang lucu tapi tidak berguna. Di rumah yang minimalis, setiap barang punya fungsi. Kalau tidak dipakai, biasanya langsung dibuang atau diberikan ke orang lain. Akhirnya, mereka menghindari pengeluaran tidak penting. Yang banyak orang tidak sadar, minimalisme bukan sekadar gaya hidup estetik di Jepang, tapi sebuah cara untuk mengurangi pengeluaran tanpa merasa hidup kekurangan. Sedikit barang berarti sedikit uang yang keluar dan sedikit stres mengurusnya.
Kita juga tidak bisa lupa bahwa orang Jepang terkenal disiplin dengan transportasi umum, mobil pribadi mahal, parkir mahal, bensin mahal. Jadi daripada membeli mobil baru hanya untuk gengsi, mereka memilih naik kereta, sepeda, atau jalan kaki. Selain hemat, itu juga bagian dari gaya hidup sehat dan efisien. Semua kebiasaan harian ini membuat keuangan mereka aman, stabil, dan jarang bocor tidak jelas. Di part terakhir ini, kita masuk ke rahasia jangka panjang kenapa orang Jepang jarang punya masalah finansial berat. Mereka selalu punya tujuan keuangan jelas. Sejak muda, banyak orang Jepang sudah menyiapkan dana pensiun, bukan karena takut miskin, tapi karena mereka ingin hidup tenang tanpa bergantung pada siapapun. Mereka sadar satu hal, masa depan itu pasti datang, jadi lebih baik disiapkan. Dana pendidikan anak juga termasuk prioritas. Banyak keluarga sudah menabung sejak bayi lahir. Biayanya kecil, tapi konsisten bertahun-tahun. Inilah kekuatan sebenarnya. Bukan jumlah besar di awal, tapi disiplin jangka panjang. Hal yang membuat keuangan mereka stabil adalah kebiasaan menghindari utang konsumtif. Di Jepang, kartu kredit bukan alat untuk gaya hidup, tapi alat pembayaran yang langsung dilunasi. Mereka meminjam uang hanya untuk hal besar seperti rumah atau pendidikan. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk gadget terbaru, bukan untuk barang mewah. Orang Jepang percaya bahwa utang harus menjadi jalan terakhir, bukan pilihan pertama. Kalau belum mampu beli, ya ditunda. Tidak ada rasa malu menunda keinginan. Satu hal lagi yang penting, mereka selalu siap menghadapi hal tak terduga. Jepang adalah negara dengan banyak bencana, gempa, badai, banjir. Karena itu, setiap keluarga punya simpanan darurat. Uang ini tidak boleh disentuh kecuali benar-benar untuk keadaan genting. Ini membuat mereka jarang panik saat kondisi sulit. Di masyarakat Jepang, gaya hidup hemat bukan berarti hidup susah. Mereka tetap menikmati hidup, tetap makan enak, tetap jalan-jalan, tapi dengan cara yang terukur. Mereka sadar bahwa stabilitas jangka panjang jauh lebih penting daripada kesenangan sesaat. Yang membuat cara Jepang berhasil adalah satu kata, konsisten. Tidak perlu kaya untuk mulai menabung. Tidak perlu pendapatan besar untuk hidup sederhana. Yang penting adalah pola dan komitmen. Kalau kita menerapkan prinsip yang sama, catat pengeluaran, hidup minimalis, punya tujuan jelas, hindari utang, dan simpan otomatis hasilnya bisa sama. Keuangan lebih stabil dan hidup lebih tenang.